kembali lagi bersama Gen TV dengan berita terkini dan populer. Bersama saya Resya Indeni dan rekan saya, Valisa Marina Puintiana. Kekhawatiran akan golput bagi Gen Z. Golput atau golongan putih selalu diidentikan dengan sikap cuek, apatis atau tidak mau peduli dengan kondisi politik. Akhirnya tidak memilih untuk berangkat ke TPS untuk mencoblos. Mengingat mendekati pekan pemilu, kekhawatiran akan golput semakin meningkat, terlebih pada generasi muda atau Gen Z. Generasi Z adalah orang-orang yang lahir antara tahun 1995 sampai tahun 2000-an. Jadi kisaran umur 29 tahun ke bawah pada saat pemilu sedang berlangsung. Menurut data KPU, di pemilu yang akan datang, nantinya mayoritas pemilihan suara sebanyak 60% meliputi Gen Z dan generasi milenial. Kekhawatiran muncul terlebih kepada generasi Z yang baru lulus atau mungkin masih menduduki bangku sekolah. Pemikiran mereka yang belum matang dan mengerti tentang politik menjadi kekhawatiran besar akan golput ini. Untuk melihat lebih lanjut bagaimana respon masyarakat hal ini, rekan kami sudah berada di lapangan bersama dengan salah satu masyarakat generasi Z yang sedang menduduki bangku universitas. Kepada rekan kami Salsabila, kami persilakan. Terima kasih untuk rekan saya Valisa dan Raisa. Jadi di sini kita sudah bersama dengan narasumber yang sedang menduduki bangku universitas. Boleh perkenalan terlebih dahulu? Ya, halo selamat malam. Nama saya Gure Kauli Amri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Ya. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat kakak tentang Gen Z di zaman sekarang? Oke, Gen Z ini menurut saya, Gen Z kan tuh generasi yang ada di range sekolahan sampai dengan usia awal-awal dewasa ya. Terus pendapat saya terhadap Gen Z ini nih generasi yang melek terhadap teknologi. Terus juga dia generasi yang bisa dibilang mempunyai interest pada bidang-bidang yang ada pada saat ini. Salah satu ada bidang lingkungan, bidang isu-isu sosial hidup. Terus juga ada Gen Z ini juga bukan kadang-kadang bisa dibilang sering menyuarakan tentang kesetaraan gender kayak gitu sih kalau misalnya melihat. Terus uniknya dari Gen Z ini juga Gen Z dalam menjalankan hidupnya ya, dalam perkembangan hidupnya kadang-kadang Gen Z ini nih juga dipengaruhi oleh perkembangan budaya seperti budaya K-pop lah, mungkin budaya Jepang-Jepangan dan budaya yang ada di barat sana sih, menurut saya seperti itu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih dampak positif dari perkembangan zaman untuk Gen Z? Oke, dampak positifnya seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu perkembangan zaman. Karena perkembangan zaman, akses internet, terus akses informasi ini sangat memudahkan Gen Z yang sangat aware ya, yang tadi sangat aware dan interest. Jadi memudahkan mereka dalam mencari informasi tersebut sih. Jadi menurut saya itu sih untuk dampak positif dari zaman sekarang. Nah, udah disebutin dampak positif, pasti ada dampak negatif. Menurut kakak sendiri, apa sih dampak negatif dari perkembangan zaman untuk Gen Z? Oke, sama seperti yang tadi, karena perkembangan zaman tersebut, Gen Z ini terkadang sangat bergantung terhadap teknologi, kayak bergantung terhadap smartphone mereka, sampai kayak mereka kadang-kadang sering melupakan kayak interaksi fisik terhadap sesamanya. Jadi mereka tuh lebih mengutamakan gadget mereka, yang hal ini kadang-kadang menyebabkan mereka tuh sampai kayak begadang dan lain-lainnya sih, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong, di tahun depan lagi rame-ramenya nih mau pemilu kan. Nah, menurut kakak sendiri bagaimana tentang generasi Z yang baru lulus atau masih bahkan menduduki bangku sekolah sudah harus mengikuti pemilu? Bagaimana pendapat kakak? Oke, menurut saya ini juga awal yang bagus sih bagi teman-teman Gen Z yang masih sekolah dalam menyuarakan dan menyemarakan pemilu pada tahun depan. Saya sendiri juga merupakan salah satu generasi Z yang pertama kali melakukan pemilu pada saat saya kuliah di tahun 2019. Hal ini tentu sangat menarik bagi kita semua karena merupakan pengalaman baru bagi kita, kayak kita ada di masuki TPS dan kita memilih, tentunya juga dalam
pemilu ini kita sebagai Gen Z juga pasti lebih aktif untuk mencari informasi-informasi terhadap calon-calon yang akan maju pada saat pemilu nantinya, begitu. Oke, selanjutnya menurut kakak sendiri bagaimana sih cara mengantisipasi atau mencegah golput? Karena banyak banget ya Gen Z yang masih bingung mungkin jadinya malah golput gitu. Bagaimana menurut kakak cara mencegahnya? Oke, untuk berbicara menghindari golput, menurut saya sendiri kita sebagai khususnya rakyat Indonesia, ya, saya tidak perlu membilang Gen Z. Untuk menghindari golput ini kita perlu mencari tahu tentang visi dan misi dari paslon-paslon yang mereka bawakan nanti. Terus kita juga perlu meng-cross check terhadap isu-isu yang sedang berjalan sekarang. Terus kita juga perlu mencari informasi-informasi historikal dari masing-masing paslon. Jadi menurut saya sih seperti itu untuk mengantisipasi dari golput. Oke, sudah sampai pertanyaan terakhir. Terima kasih sudah mau menjadi narasumber kami. Semoga dari yang pertanyaan-pertanyaan kita bisa dapat pelajaran buat kalian. Oke, terima kasih Kak. Kita kembali lagi kepada studio, kepada Valisa dan Raisa, seperti persilakan. Nama Risa Santoso mendadak menjadi viral ketika ia dinyatakan menjadi rektor termuda di Institut Teknologi dan Bisnis Asia di Malang. Menjadi rektor usia muda adalah pencapaian yang luar biasa di mana rata-rata orang menjadi rektor ketika sudah berusia 40 tahun. Risa meraih jabatan tersebut dalam usianya yang masih 27 tahun. Dengan wajah cantiknya, usia muda dan kecerdasan otaknya, semua orang berlomba-lomba mencari tahu siapa sih sosok Risa Santoso ini. Risa memperoleh pencapaian dari Museum Rekor Indonesia dalam prestasinya sebagai rekor termuda di Indonesia. Milenial berprestasi selanjutnya sebagai seorang atlet lari, lalu Muhammad Zohri berhasil mengharumkan nama Indonesia bulan April lalu dalam kejuaraan atletik Asia 2019 di Qatar. Kemenangan yang diraih oleh lalu Muhammad Zohri dalam ajang kejuaraan atletik Asia 2019 ini berhasil mencatatkan rekor bersejarah pula untuk Indonesia. Kemenangan yang diraih oleh lalu Muhammad Zohri dalam ajang kejuaraan atletik Asia 2019 ini berhasil mencatatkan rekor bersejarah pula untuk Indonesia. Pasalnya, medali perak yang diraih oleh lalu Muhammad Zohri ternyata merupakan medali perak pertama sejak tahun 1985. Nah, sekarang kami sudah bersama dengan rekan kami yang sedang bersama dengan warga lokal yang menyenangi salah satu cabang olahraga. Kepada rekan Alfiansyah, kami persilakan. Baik, terima kasih pada rekan saya yang di studio, Valisa dan Raisa. Saya di sini akan mewawancarai teman sebaya saya, yaitu perkenalkan diri. Nama saya John Perhatisan Makardi. Di sini saya mempunyai beberapa pertanyaan, bisa dijawab? Bisa. Apakah olahraga yang mungkin saat ini dan di zaman ini yang sedang populer menurut Johan? Menurut saya sedang populer itu volley ya, karena saya juga mengikuti olahraga volley sekarang ini. Bukan sekarang ini sih, sudah dari lama juga gitu. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu apa yang bisa dilakukan untuk mempertahankan masa populer olahraga voli tersebut, bukan hanya sekedar sesaat saja? Mungkin juga harus dari kayak tiap masing-masing pembinaan voli itu kayak harus bergenerasi gitu, kayak ada yang masanya udah selesai, harus ada juga masa-masa dari pemain-pemain yang baru biar itu tuh nggak hilang gitu, kayak cuman populer sesaat doang gitu. Selanjutnya pertanyaan ketiga, kira-kira apakah yang membuat olahraga tersebut populer belakangan ini? Menurut saya mungkin tuh orang-orang tuh kadang kayak udah biasa dengan basket, futsal atau bola, jadi kayak mungkin mereka ketika kayak melihat olahraga yang beda dari beberapa olahraga itu kayak mungkin tertarik, oh mungkin kita mencoba aja kali gitu. Pertanyaan yang terakhir, prestasi apa yang telah dicapai dari olahraga tersebut? Dari saya? Iya.
prestasi yang saya capai waktu itu kejuaraan umur 2006 di se-Jakarta Timur. Ya, Terima kasih sudah mau diwawancarai. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bahas. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Alfiansyah atas laporannya. Baik, pemirsa, liputan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan terus setia pada Gati TV. Berita terkini dan populer.